Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast kami. Hari ini aku nggak sendiri nih, karena ditemani oleh Hasan Rahman dan Nadia Dika Putri. Oke, apa kabar kalian guys? Nah, kabarnya baik nih. Nah, saya sudah nggak sabar banget nih buat diskusi hari ini. Aku juga semangat banget, soalnya topik kali ini berhubungan langsung sama masa depan kita sebagai pendidik. Betul banget. Jadi hari ini kita akan ngomongin wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Topik ini tuh penting banget karena pengelolaan pendidikan adalah salah satu kunci buat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ya guys. Oke, sebelum kita terlalu jauh, kita bahas dulu apa sih pengelolaan pendidikan itu. Sebenarnya itu simple, kayak pengelolaan pendidikan ini kan proses mengatur sumber daya pendidikan, baik manusia, material, maupun finansial, agar pendidikan bisa berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang menarik juga, pengelolaan pendidikan ini punya prinsip-prinsip dasar seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Prinsip ini yang memastikan semua aspek pendidikan berjalan sesuai standar. Benar, misalnya nih, prinsip keadilan itu artinya semua siswa baik di kota maupun di desa harus punya kesempatan yang sama buat dapat pendidikan yang kualitas. Nah, dan prinsip akuntabilitas ini penting banget loh. Semua pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai sekolah harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. Transparansi itu juga bikin masyarakat percaya sama sistem pendidikan kita. Nah, sekarang kita tahu bahwa pengelolaan pendidikan itu penting, tapi pasti ada tantangannya dong. Apa aja sih tantangan yang sering muncul? Nah, yang paling besar itu ketimpangan. Contohnya, di kota besar seperti Jakarta, sekolah-sekolah ini punya fasilitas lengkap, tapi di daerah yang terpencil, bahkan buat punya papan tulis aja itu susah banget. Betul, ditambah lagi letak geografis Indonesia yang rumit. Negara kita kan terdiri dari ribuan pulau, sehingga distribusi fasilitas pendidikan jauh lebih sulit, terutama di daerah terpencil. Dan masalah lainnya juga perubahan kurikulum yang terlalu sering ya. Ini bikin guru harus beradaptasi terus-menerus dan kadang malah bikin bingung juga. Nah, iya, padahal kurikulum itu kan panduan utama dalam pembelajaran. Kalau sering berubah, gimana guru dan siswa bisa maksimal? Nah, jangan lupa soal potensi guru. Masih banyak guru yang belum dapat pelatihan yang cukup. Akibatnya, metode mengajar mereka nggak relevan dengan kebutuhan zaman. Oh iya, satu lagi nih, pertumbuhan penduduk. Jumlah siswa terus meningkat, tapi fasilitas pendidikannya nggak berkembang secepat itu. Jadi bikin masalah baru kayak kekurangan ruang kelas dan guru juga. Ngomong-ngomong tantangan, aku jadi ingat nih sama temanku yang jadi guru di Papua. Dia cerita kalau di sana buku-buku masih menjadi barang yang mewah. Wah, aku juga pernah baca cerita tentang sekolah yang murid-muridnya itu harus belajar di lantai karena nggak ada meja sama kursi. Itu realitas yang masih terjadi di banyak tempat sih. Lebih ironisnya lagi, kadang bantuan fasilitas sudah dikirim, tapi sampai di sana malah nggak digunakan karena kurang pelatihan untuk mengoperasikannya. Misalnya komputer yang akhirnya cuma jadi pajangan. Nah, ini jadi PR besar buat kita semua, terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Oke, kita udah bahas masalah, sekarang kita masuk ke solusinya nih. Apa yang bisa kita lakukan buat memperbaiki pengelolaan pendidikan di Indonesia? Kalau menurut aku, pemerintah itu perlu fokus meningkatkan kompetisi gurunya dulu. Kayak pelatihan dan sertifikasi itu harus lebih diperhatikan, terutama buat guru-guru di daerah yang terpencil. Setuju. Nah, selain itu, kurikulum juga harus dibuat lebih stabil. Kalaupun ada perubahan, sebaiknya bertahap dan melalui uji coba, biar nggak bikin kaget sama guru yang akan mengajarnya. Dan soal fasilitas, ini nggak cuma tugas pemerintah ya. Perusahaan juga bisa ikut berkontribusi lewat program CSR mereka, misalnya menyediakan perangkat teknologi untuk sekolah di daerah tertinggal.
Nah, betul. Selain itu, teknologi seperti pembelajaran daring juga bisa jadi solusi buat sekolah yang sulit dijangkau. Kalau internetnya tersedia, siswa di pelosok kan bisa belajar dari guru terbaik di Indonesia. Nah, jangan lupa nih sama peran masyarakat. Orang tua dan komunitas lokal juga bisa terlibat dalam mendukung pendidikan, misalnya lewat program literasi atau donasi buku. Oke, dari semua yang udah kita bahas, aku jadi sadar bahwa pengelolaan pendidikan itu tanggung jawab bersama. Gak cuma pemerintah aja, tapi juga kita sebagai masyarakat. Nah, setuju banget. Kalau kita semua peduli, mulai dari hal kecil seperti mendukung guru atau membantu sekolah sekitar, pasti dampaknya besar banget. Benar, pendidikan itu kan investasi masa depan. Jadi harus kita jaga dan kelola dengan baik tentunya. Betul sekali. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua buat peduli dalam soal pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.